Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, seperti yang sudah banyak diketahui bahwa di Pusdai atau Pusat Dakwah Islam Jawa Barat ini banyak program yang bisa diikuti oleh umat. Misalnya, Anda ingin konsultasi tentang hak waris, datang ke Pusdai. Anda ingin membaguskan bacaan Quran, datang ke Pusdai. Atau Anda ingin membersihkan harta Anda dengan berzakat, infak, sodakoh, atau wakaf, datang ke Pusdai. Dan salah satu program kegiatan yang bisa Anda ikuti adalah tahsin Quran di Gelisan dan di Sayan bersama Majelis Taklim Al-Ghani yang diadakan setiap bada sholat Jumat sampai sore. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin satu contoh untuk murotal dengan menggunakan makom ros. Satu lagi akan Bunda berikan yaitu makom hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Baik, mungkin untuk bisa mempersingkat waktu, Bunda berikan sepenuhnya waktu mungkin sampai pukul 3 nanti ke Pak Ustadz Wawan. Tapi sebelum diserahkan ke Pak Wawan, Bunda akan perkenalkan dulu ya. Kalau samping kanan Bunda sudah pada tahu kan? Siapa? Oh, Bude ya. Nama aslinya tahu? Ibu Dr. Anda Farijah. Beliau itu adalah psikolog ya dari Unisba yang luar biasa menyiapkan waktu penuh untuk kita di hari Jumat ya. Jadi selain mengaji, kita kalau ada masalah-masalah kecil terlebih yang besar bisa berkomunikasi dengan beliau. Tarifnya berapa, Pak? Senyum per jam. Ya, alhamdulillah, termasuk Bunda juga banyak dimotivasi oleh beliau untuk segala sesuatunya. Di sampingnya tentunya ada siapa? Ibu Hajah Nunung ya. Beliau alhamdulillah tidak mengerti, beliau itu adalah guru besar di Madrasah Sanawiyah Negeri 2. Dan di samping Pak Ustadz Wawan itu ada aku bilangnya uak ya, banyak mengajarkan tentang pergaulan, mendidik di dalam sikap, terutama dalam peribadahan. Baik Ibu, kita akan dengarkan sekilas betapa pentingnya ya kita belajar Al-Quran sampai hari ini, sampai kapanpun, bahkan sampai mati, kita tidak akan pernah meninggalkan ini semuanya, yang pastinya akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Wawan, terkasih dari Bunda Siti. Mangga Pak Ustadz Wawan. Bude, mohon izin. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Rega. Luar biasa. Tegang, kenapa tegang, Bu? Allah kan maha baik. Allah maha baik, Rasulullah maha baik, dan Ibu semuanya bertemu dengan orang-orang baik, termasuk saya dong. Insya Allah menjadi orang baik juga, doakan. Dan tidak perlu tegang untuk berhadapan dengan saya. Salah Bunda, masa tegang sih? Takjub. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertatap muka, bermuwajah, bersilaturahim dalam suatu majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yakni majelis untuk menuju berharap kita menjadi ahlul Quran. Amin.
cita-cita dan harapan yang sangat luar biasa, yang insya Allah senantiasa mudah-mudahan kita istiqomah melaluinya sampai akhir hayat. Ibu mau terus belajar sampai akhir hayat? Itu tujuan utama kita, agar senantiasa kita berada di jalan Allah, jalan yang dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalabul ilmi merupakan hal yang wajib bagi setiap manusia, dari mulai keluar dari satu lubang dan masuk ke lubang yang lainnya, dari rahim seorang ibu kemudian masuk ke alam barzah, alam kubur. Artinya tidak ada waktu untuk tidak berthalabul ilmi. Apapun bentuk kegiatan aktivitas kehidupan kita, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, harus menjadikan ilmu, harus dijadikan ilmu, apapun itu. Dan niatkan, itu yang penting, niatkan kita menuntut ilmu dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Ilmu untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk menerangi jalan hidup kita, agar kita tidak menjadi lupa diri, agar kita tidak terperosok kepada lubang yang akan mencelakakan kita. Sedikit saja lubang, kaki kita tersandung di sana, pasti akan jatuh, terpeleset mungkin, dan lain sebagainya. Hal yang dapat merugikan kehidupan kita. Dan kita sebab utamanya adalah karena kita sering lupa terhadap jati diri kita. Jati diri yang sesungguhnya kita menuntut ilmu itu adalah untuk mengingat-ingat kembali yang lupa kita itu, yang sudah lupa kita lupakan. Siapa, Bu, yang kita lupakan? Allah. Walaupun kita kadang-kadang sering sholat, segala macam ibadah, semua syariat dilakukan, tapi sesungguhnya sedikit sekali orang yang mengingat Allah pada setiap gerak-gerik, langkah, ucap, dan perilakunya. Bahkan dalam pikiran semua orang, tidak sedikit orang yang lupa akan dirinya. Bahkan jasa-jasa diri kita yang telah menghantarkan kita kepada jalan kebaikan, jasad kita, lahiriah kita, kita tidak pernah berterima kasih. Karena tidak tahu diri kita itu sebetulnya. Adakah ibu-ibu di antara ini yang pernah mengucapkan terima kasih jasadku, terima kasih mataku, terima kasih tanganku, terima kasih kakiku yang telah membawaku, menghantarkanku. Engkaulah kendaraanku yang membawa ke hadirat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah demikian? Belum? Artinya kita sedang lupa. Penyakit lupa ini sudah menahun, bahkan semenjak mulai akil balik mungkin, karena kita dituntut syariatnya mulai akil balik sampai detik ini. Kita harus ada wajib yang mewajibkan diri kita untuk mengingatkan kembali siapa diri kita, jati diri kita, supaya kita tidak lupa diri. Lupa diri, tidak lupa diri artinya mengingat diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Artinya kalau tidak mengenal dirinya, dia sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Walaupun Allahu Akbar diucapkan di lisan, tetapi hati, jiwanya sendiri, dirinya sendiri tidak merasakan kebesaran Allah, tidak merasakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingga pada saat sholat pun kita seringlah, betul kita berdiri di tempat sajadah, betul kita mengucapkan takbiratul ihram, ruku, sujud, bertasbih sampai salam akhirnya. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sholat apa barusan itu. Ada yang suka begitu? Sholat asar, sholat duhur, bude barusan teh. Lupa saya, gimana ya? Sampai demikian halnya. Artinya kita lupa terhadap diri kita sendiri. Jangankan kita merasakan kehadiran Allah dan Rasulullah tatkala kita sedang sholat. Padahal dalam sholat dituntut hanya mengingat saja.
Fas'alu ila dzikri. Salatlah kamu untuk mengingatku, katanya. Tidak banyak yang Allah minta, hanya cukup untuk mengingatku saja. Masya Allah. Melalui Al-Quran yang sedang kita pelajari, kita berharap ada kandungan intisari dalam Al-Quran yang kita baca. Kita dimampukan, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk bertadabbur Quran, mengambil makna-makna yang sesungguhnya yang patut kita ambil untuk menjadikan ilmu penerang jiwa kita supaya kita tidak lupa diri lagi. Ya, jadi undanglah Allah pada setiap keadaan, Bu ya, Pak ya. Undanglah Allah pada setiap keadaan. Hadirkan Allah dan Rasulullah pada setiap keadaan. Pada saat itu, tatkala kita sedang apapun, pasti kita akan mendapatkan kontrol, self control diri kita. Ya, apa yang harus dipikirkan? Malu dengan Allah kalau kita berpikir yang bukan-bukan, yang jelek-jelek. Berburuk sangka kepada orang, malu. Karena apa? Karena Allah senantiasa menyertai diri kita, Rasulullah di hadapan kita. Pernah demikian? Seringnya lupanya. Sering lupanya, sering ingatnya. Karena lupa itulah makanya pikiran itu kita mengikuti alur pikiran kemana dia mau, sehingga merasa menikmati apa yang kita pikirkan. Terus terbayang-bayang, menghayal dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah memikirkan duniawi. Betul nggak, Bu? Keinginan, cita-cita, harapan, ya Allah baru sekarang baru punya motor, besok pengen punya mobil. Ya Allah, dibayang-bayangkan mobil seperti apa yang kita inginkan. Terus artinya pada saat kita memikirkan hal yang demikian, kita lupa Allah atau ingat Allah? Tapi kalau misalnya kita lupa kepada duniawi, artinya kita tidak lupa dengan Allah dan Rasulullah. Kita akan dibimbing menghadapi, menyikapi dunia ini seperti apa. Bukan tidak boleh kaya, tidak boleh punya. Diharuskan engkau harus sejahtera, engkau harus bahagia, engkau harus kaya, kata Allah, kata Rasulullah. Tapi sikapilah semuanya itu dengan menghadirkan Allah dan Rasulullah. Jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu. Semua itu ingin segala dikerjakan sendiri, dipikirkan sendiri, diperbuat sendiri. Jangan. Hadirkan Allah dan Rasulullah. Sesungguhnya kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa tatkala kita tidak dimampukan, tidak diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bingung rahmati Allah. Harapannya saya dengan bapak-bapak, alhamdulillah sudah berapa kali pertemuan, Pak? Ada yang ingat? Atau ikut lupa juga? Ya, Masya Allah, Rabbi. Ya, perjalanan kita hidup diperjalankan oleh Allah. Ya, dalam suatu majelis kebaikan, memohonkan rahmat pertolongan Allah ada dalam keridhoannya. Yakni belajar BTQ membagus-baguskan Al-Quran. Nah, tadi tebun nyayan Al-Quran. Ngagelisan. Sekarang disayan awasan orang teh, Pak. Saya bagus untuk siapa? Pertanyaan kan gitu. Apakah untuk mendengar? Untuk makhluk saja? Awas, jangan lupa sama Allah dan Rasulullah. Saya membaguskan Al-Quran, nyayan Al-Quran, ngagelisan Al-Quran adalah untukmu ya Allah, untukmu ya Rasulullah. Aku ingin diakui sebagai hambamu ya Allah, sebagai pengabdimu ya Allah, sebagai umatmu ya Rasulullah. Orang-orang golongan orang-orang yang baguskan bacaan Al-Quran karena engkau perintahkan aku membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Engkau perintahkan, aku jalankan. Makanya hati ibu harus terpaut dengan Allah, dengan Rasul. Membaguskan Al-Quran, mulai bangun tidur hari Jumat jam berapa? Pada Jumat ibu langkahkan kakinya harus punya niat yang lurus, ya. Bukan hanya ingin bertemu bunda, sono kabude, sono kabunda, pengen ketemu. Allah di mana? Rasul di mana?
Saya rindu, saya sono dengan Allah, dengan Rasulullah untuk hadir bersama-sama dengan Bunda dan Bude misalnya di sini, dengan seluruh teman-teman yang mencintai Allah dan Rasul. Harusnya demikian, Bang. Ilahi antal maqsudi wa ridha kamu atini mahabbatuka wa ma'rifataka. Kecintaan kita itu karena bisa mengenal Allah. Tatkala kita tidak bisa mengenal Allah, tidak ada rasa cinta sesungguhnya. Jadi wajib bagi semua mukallaf untuk apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Itu wajiban pertama. Dari mulai akil balik sampai dewasa itu berproses semuanya. Nah, terjadinya seperti sekarang. Karena kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya sebaik yang seharusnya, maka segala aktivitas pun tidak dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Semuanya karena siapa? Karena makhluk. Berharap kepada makhluk, pujian dan sebagainya. Apakah itu tujuan kita? Bukan. Tujuan kita siapa? Allah saja? Tentu, dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad SAW. Siapa itu Muhammad? Kekasih Habibul. Makanya seperti itu. Bu, sadar nggak sekarang ibu lagi lupa? Banyak lupanya daripada ingatnya. Sadar nggak? Sadar. Nah, kalau udah sadar gimana? Harus kembali, uzlah lagi. Dalam keheningan kita mengingat diri. Dari mulai akhir balik, ya Allah, sampai detik ini banyak dosa-dosa yang aku perbuat. Banyak perintah-perintahmu yang tidak aku kerjakan. Banyak sunnah-sunnahmu ya Rasulullah yang aku abaikan. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dari mulai akil balik, sebutkan itu, biar semuanya ibu, dosa-dosa ibu itu bisa terampuni oleh Allah. Jadi baca istighbar itu jangan baca istighbarmu ya astagfirullahaladzim. Jangan. Sebelum istighbar itu ungkapkan dulu, ijab dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Dari mulai akhir balik sampai detik ini, dosa-dosa tidak terbilang. Kesalahan banyak, khilafnya yang aku lakukan. Itulah yang ingin aku mintakan ampunan kehadapanmu ya Allah. Bisa begitu? Baru ucapkan astagfirullahaladzim. Siapa yang mengucapkan? Lisan saja? Tidak. Diri kita yang sebenarnya diri yang kita sering lupakan. Diri kita yang sebenar-benarnya diri. Jiwa kita yang dekat dengan Allah, maha dekat dengan Allah. Bahkan lebih dekat daripada urat leher. Jadi Allah itu nggak jauh, Bu. Allah itu maha dekat dengan makhluknya, meliputi seluruh makhluk, terlebih manusia. Terlebih kita umat Muhammad kekasihnya. Ya Allah, ya Rabb, tidak pernah Allah meninggalkan kita. Tidak pernah ada sejengkalnya, tidak pernah. Dekat sekali Allah. Rasakanlah kedekatan Allah mulai sekarang. Hadirkan Allah dan Rasulullah bersama-sama dengan diri kita, kemanapun, apapun aktivitas kehidupan kita. Semoga bernilai ibadah. Insya Allah akan ditunjuki jalan mendapatkan hidayah petunjuk. Kaki kita, lahir batin kita akan dituyun, dituntun, dibimbing ke dalam jalan siratal mustaqim, yang akan mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang dipenuhi dengan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita ada di mana? Mudah-mudahan kita digolongkan jalma orang sholih. Itu ghairil maghdubi, bukan murkamu ya Allah. Engkau jangan memurkaiku, dan waladhdallin, bukan orang-orang yang disesatkanmu. Itulah yang kita minta dalam setiap Fatihah yang kita baca di dalam setiap rakaat sholat. Sudah ke sana? Sudah ke sana belum? Makanya untuk mentadabbur Al-Qur'an, Al-Fatihah aja dulu. Coba baca terjemahnya seperti apa, ya. Mulut kita mengucap, hati jiwa kita meyakininya apa yang diucapkan oleh lisan kita. Itu motivasi sedikit untuk motivasi ke diri saya pribadi, keluarga, dan semua majelis yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya senantiasa memberikan petunjuk buat kita semua, senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa, mudah-mudahan satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita perlu hijrah kepada diri sendiri, mengingat lagi kepada diri.
Awas, ingat-ingat diri kita, kembali lagi kepada diri kita, supaya yang menjadikan pengendali diri kita ini adalah diri kita yang sebenarnya. Janganlah yang lahir. Kalau yang lahir keinginannya kan jalan-jalan terus ke mall, ke pasar, kemana, ngapaso, mus-mus ngomong ke restoran, itu kan keinginan seperti itu. Enggak. Alhamdulillah, Bunda baik, Bunda luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau diri sebenarnya diri kita yang memimpin, insya Allah pasti terus-menerus semua yang dilakukannya akan selalu dikaitkan, dihadirkan Allah dan Rasulnya, sehingga bernilai, semuanya aktivitas kita bernilai ibadah. Demikian mungkin sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan. Yang benarnya itu tetap dari Allah dan Rasulnya. Apapun segala bentuk kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Cynthia Nela beserta kru liputan Dava, Aufa, Rizky Gio, Taufik, Yogi, dan Syauki melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.